Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas seluruhnya, entah itu review aplikasi pinjaman online Adapundinya, mulai dari bunga dan tenornya, dan juga ketika kita mengalami yang namanya telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi ini. Setidaknya informasi ini bisa teman-teman dapatkan ya dari teman-teman yang lainnya yang sudah bercerita pengalaman-pengalaman mereka meminjam uang di aplikasi pinjaman online Adapundi seperti apa di tahun 2025 ini. Oke, aplikasi Adapundi sendiri adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK dan di sini sudah banyak digunakan. Bahkan di sini kalau nggak salah itu di atas 30 juta pengguna ya. Walaupun kalian di sini lihat 10 juta download, itu kan ada plus. Kalian bisa lihat nantinya di bagian deskripsinya, aplikasi ini sudah di-download lebih dari 30 juta orang. Nah, aplikasi pinjaman online Adapundi sendiri, dari pengalaman mereka itu berbeda-beda ya, dalam menanggapi soal yang namanya penagihan dan juga bunga. Yang pasti di sini teman-teman juga bisa melihat ya, untuk kalkulator pinjaman sebelum melakukan pinjaman di bagian yang aslinya. Di sini tersedia tenor dan juga jumlah pinjaman. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini saya geser-geser, itu tenornya berapa bulan ya, 1 bulan ataupun 3 bulan, kemudian pinjamannya berapa, itu dapat dilihat dari sini. Namun indikator ini ya harus pelan-pelan juga kita melihat yang namanya totalnya ya. Total pinjaman 12 juta misalnya. Itu kayak bisa pas ya, kita harus benar-benar pas pelan-pelan geser-geser indikatornya ini. Nah, namun yang pasti teman-teman ya, banyak orang-orang yang sudah pinjam uang di aplikasi ini yang berbeda komentar mengenai pengalaman mereka. Ada yang mengatakan, jika aplikasi pinjaman online Adapundi ini dibanding pinjol-pinjol lainnya, itu bunganya ringan. Ya, bunganya itu ringan. Memang di sini teman-teman bisa lihat nanti di deskripsinya ya. Kita akan lihat nanti untuk bunga bahkan APR per tahunnya itu berapa, itu memang cukup ringan. Dan orang ada yang berkomentar positif mengenai aplikasi pinjaman online Adapundi itu ya dari bunganya. Kemudian di sisi lain ada juga nih teman-teman yang melakukan pinjaman di aplikasi ini, katanya bunganya besar. Nah, entah setiap orang ini berbeda karena denda ataupun memang telat bayarnya, atau memang sama-sama pinjam namun bunganya berbeda. Karena kalau kalian perhatikan, setiap orang yang melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online resmi seperti ini, itu ada yang memiliki pinjaman yang bunganya itu kecil, ada juga yang besar, walaupun dalam aplikasi yang sama. Ya, ternyata hal tersebut dapat kita ketahui biasanya di deskripsinya. Skor kredit mempengaruhi besar kecilnya bunga yang kita dapatkan dari sebuah pinjaman. Maka dari situlah saya juga kemarin heran, ada orang yang berkomentar bunganya ini mencekik nih aplikasi ini ya. Udah gitu tenornya cepat, kemudian bunganya mencekik katanya kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang berkomentar, aplikasi ini bunganya lebih kecil dibandingkan pinjol yang lainnya. Nah, ternyata yang mempengaruhi hal tersebut skor kreditnya. Apakah kalian merasa hal itu sama ya dialami oleh kalian atau tidak? Tulis aja di kolom komentar, atau kalian bisa sesuaikan apakah sesuaikah dengan bunga yang tersedia yang dijelaskan di contoh di deskripsi yang dijelaskan oleh aplikasi Adapundi ini. Nanti kita akan lihat. Nah, aplikasi pinjaman online ini kalau misalnya kita telat bayar, tentu banyak orang-orang yang diteror ya, ditagih lewat WA, lewat telepon. Itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang baik, ada juga yang barbar. Penagihan mereka ya mungkin si desinya ini kesel, kita tidak ada kabar ya untuk cicilan yang telat tersebut. Namun denda ya akan terus berjalan teman-teman. Banyak juga dari teman-teman yang mengatakan kalau misalnya nomornya kita blok terus HP kita matikan atau hapus aplikasinya, apakah bisa
menghindari dari penagihan mereka, ya bisa tetap teman-teman. Mereka bisa nyari media sosial kita, dan mereka juga bisa yang namanya lewat email ya, mengirim penagihannya kayak gitu. Kemudian untuk yang gagal bayar sendiri ini ada juga ya, yang rutin teman-teman ya, yang rutin didatangi oleh DC lapangan dari Adapundi. Maka dari situlah saya juga kemarin yang baru-baru di tahun 2025 ini ya, itu memang banyak banget teman-teman yang didatangi oleh DC Adapundi. Namun ingat ya, ada juga kok yang aman ya. Sebagian dari mereka ya mungkin sebagian tidak diprioritaskan, ditagih lebih ke penagihan telepon aja. Namun yang pasti intinya kalau misalnya kalian didatangi oleh DC lapangannya ya kalian bisa negosiasi. Minta keringanan bunga denda, bahkan hilangkan aja denda bunganya. Yang penting kita bisa bayar tagihan pokoknya. Biasanya mereka akan setuju. Namun ingat, jangan sampai kalian membayar tagihan lewat mereka langsung, tidak tanpa aplikasi ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Pokoknya bagaimanapun harus lewat aplikasi. Nah, di sini ada rincian-rincian untuk produk pinjaman yang kalian bisa lihat. Di sini aplikasi ini sudah di-download ya, 30 juta pengguna dengan 14 juta pencarian. Untuk produk pinjaman dan bunga APR per tahun, kalian bisa lihat di bagian deskripsi ke bawah. Tinggal digeser aja di sini untuk mengetahui bunga-bunganya ya. Sesuaikan dengan pinjaman kalian, sama atau enggak. Kalau misalnya beda, ya berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwa bunga dan pinjamannya ini tergantung dari skor kredit setiap orang. Nah, di sini teman-teman ya, suku bunga pinjaman maksimum APR 10,8% hingga 18% per tahun. Ya memang lumayan agak-agak ringan, tapi entah setiap orang mendapatkan bunga yang berbeda ya dari skor kredit tadi. Namun yang pasti kalau misalnya kalian gagal bayar, gak usah panik, bisa negosiasikan kalau misalnya keburu didatangi DC. Namun ingat bahwa yang paling ditakuti bukanlah kedatangan DC, tapi SLIK OJK kena aja. Karena nanti akan kesulitan di masa depan kredit barang dimanapun. Seperti itu teman-teman. Share pengalaman kalian di kolom komentar. Yang mau nanya juga silahkan. Yang pasti untuk aplikasi Adapundi ini jelas ya, transparan. Produk pinjamannya, contoh bunganya, kemudian juga dari kantor. Dan PT-nya itu lokasi-lokasinya juga sudah dicantumkan di sini. Dan kalau misalnya kalian kehilangan data ataupun juga HP-nya hilang, namun ingin membayar tagihannya, ya kalian bisa chat ya, email ataupun kontak CS-nya di bagian deskripsi aplikasinya di Play Store, yang mana bisa mengembalikan data kita kembali. Karena kalau misalnya HP kita hilang ataupun dimatikan, ingat denda akan terus berjalan, namun tidak lebih dari 2 kali lipat di jumlah nominal pinjaman. Pinjam 2 juta, bunganya jadi 4 juta gak mungkin. Maksimal 2 kali lipat dari total tagihannya aja, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Buatnya kalian yang mau pinjam di aplikasi Adapundi, seperti itu reviewnya. Sampai jumpa lagi.